Prabowo disebut ogah pasang badan untuk Jokowi soal ijazah palsu, hubungan mulai retak. Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo itu berlangsung empat mata. Ternyata ada juga yang namanya bocoran-bocoran dari pertemuan dua tokoh tersebut ya. Bocoran pertama ya, itu mengatakan bahwa terkait ijazah Jokowi Gibran yang sedang trending kini, tampaknya Prabowo tidak bisa dan tidak mau lagi membantu dan melindunginya. Apalagi semakin terbuka, tak terbendung lagi munculnya informasi dan data-data dari KPU tentang ijazah Jokowi yang palsu. Yang pertama kan memang silaturahmi ya di antara dua pemimpin Presiden ke-7 dan Presiden ke-8. Kalau Bapak Prabowo berkesempatan ke Jawa Tengah, beliau yang atau mampir. Kebetulan Pak Presiden menuju Pak Jokowi ada di Jakarta, ya sudah janjian ketemu waktunya, makan siang, dan tentu banyak hal yang dibicarakan ya mengenai masalah-masalah kebangsaan, termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa. Kurang lebih 2 jam lah pertemuan di antara dua pemimpin. Walaupun pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo itu berlangsung empat mata, ternyata ada juga yang namanya bocoran-bocoran dari pertemuan dua tokoh tersebut ya. Bocoran pertama ya, itu mengatakan bahwa terkait ijazah Jokowi Gibran yang sedang trending kini, tampaknya Prabowo tidak bisa dan tidak mau lagi membantu dan melindunginya. Apalagi semakin terbuka, tak terbendung lagi munculnya informasi dan data-data dari KPU tentang ijazah Jokowi yang palsu. Demikian juga ijazah Gibran juga sudah terbukti palsu. Kedua, terkait dengan korupsi yang maha mega besarnya, tentunya ini Prabowo tidak bahkan berdiam diri. Karena buat Prabowo, apa yang dilakukan oleh baik itu geng Solo, ataukah kemudian oligarki, dan lain-lain, ini sudah memberatkan anggaran pendapatan dan belanja negara pada era Prabowo Subianto. Ya, Alhamdulillah hari ini untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami, karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti, dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu ya gitu. Jadi artinya apa? Dari sisi dimensi, meskipun ini adalah fotokopi, tetapi fotokopi itu tidak merubah yang namanya jarak, struktur dan sebagainya. Dan di sini sangat kelihatan bagaimana huruf Z itu ada agak ke atas, dan di mana huruf A-nya itu keluar dari logo, mencotot keluar. Artinya apa? Ini berbeda dengan 3 ijazah pembanding lainnya, 1115 milik Pronojiwo, 1116 milik almarhum Hari Mulyono, yang beberapa waktu yang lalu kami bersiarah ke sana. Kami itu bersiarah loh ya. Jadi laknat kalian yang menyebarkan fitnah bahwa kami merusak makam, itu luar biasa jahatnya ya. Dan ijazah nomor 1117 miliknya Sri Murti Ningsih. 3 ijazah itu identik, sama persis. A-nya masuk ke dalam, Z-nya masuk ke dalam. Dan ini tidak sama. Jadi apakah masuk akal? Apakah logis ketika 4 ijazah yang katanya sama-sama lulus pada tanggal 5 November 1985 itu ternyata yang 3 sama, yang 1 berbeda. Jadi kalau yang 1 berbeda itu pasti cetakannya berbeda pada hari yang berbeda, jadi itu 99,9% palsu. Sama ke KPU Pusat yang sudah dijawab, kemudian KPUD Jakarta dan KPUD Solo. Ya, ini KPUD Solo yang saat ini masih belum lagi kami dorong. Minggu lalu kami ke Solo juga. Nah, jadi alhamdulillah ini dengan demikian maka kami sudah mendapatkan salinan ya fotokopi ijazah dari Joko Widodo yang maju pada Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 ya. Kemudian kami juga mendapatkan salinan fotokopi ijazah yang untuk diajukan Pilpres tahun 2019. Nah, habis ini selesai di KPU di Jakarta, kami akan ke KPU Pusat.
untuk menagih janji, karena KPU Pusat menjanjikan kepada kami untuk memberikan salinan fotokopi ijazah Joko Widodo untuk maju Pilpres tahun 2014. Nah, ini juga sebuah sejarah ya Pak Bonatua ya. Kalau kami sudah mendapatkan keempat spesimen tersebut, ini adalah sebuah artefak yang sudah bisa secara legal dan secara metodologis kami akan lakukan penelitian ya dengan menggunakan telematika, digital forensik dan neuropolitika. Jadi ini sudah tidak terbantahkan lagi ya. Sebelum kami mendapatkan salinan dari KPUD Jakarta ini maupun KPU Pusat, sebetulnya secara metodologi riset sudah jelas ya. Ijazah Joko Widodo secara metodologi riset 99,9% palsu. Nah, ditambah lagi dengan bukti yang sangat akurat dari KPUD Jakarta maupun KPUD Pusat maupun KPU Pusat. Ya, saya sangat yakin ya dengan terkuaknya dan terbongkarnya ini sudah menjadi pengetahuan publik bahwa Pak Wapres ini tidak memiliki ijazah SMA yang menjadi syarat minimal yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu kita, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 169 huruf R. Maka saya kira Pak Jokowi mengambil langkah cepat supaya ini tidak meluas, tetapi sayangnya kesadaran masyarakat ini jauh lebih cepat ya. Dengan internet, dengan pengetahuan yang disebarkan lewat cyber, maka saya kira langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi tidak akan efektif. Harapan kepada Pak Prabowo seperti apa? Harapan kepada Pak Prabowo Subianto hanya ada dua pilihan: bersama rakyat, berdasarkan kebenaran, berdasarkan fakta, atau bersama Jokowi, dan pasti tenggelam. Gitu loh. Hanya dua pilihan itu, tidak ada pilihan ketiga. Netral itu bukan pilihan, itu pengecut. Ya. Jadi Pak Prabowo Subianto secepatnya selesaikan masalah ini, karena jangan sampai ini menjadi bola liar, bola panas, bola salju yang bahkan nanti beritanya mendunia. Ya, hancur negara kita ini, masalah hal sepele seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Gitu. Pertemuan antara dua tokoh ini apa sih? Konsentrasinya betul untuk membahas masalah-masalah bangsa atau ada konsentrasi lain sebetulnya? Gini, karena mereka sering ketemu harusnya kita biasa aja. Tapi menjadi tidak biasa karena kejadian-kejadian sebelumnya, plus kemarin kejadian setelah pertemuan itu. Kejadian sebelumnya itu kan ada demo 28 Agustus, nama Pak Jokowi dibawa-bawa juga tuh. Terus kemudian ada reshuffle kabinet, nama Pak Jokowi lagi-lagi dibawa. Bahkan ada pejabat-pejabat yang diberhentikan oleh Pak Prabowo itu soan ke Pak Jokowi kan. Kemudian Pak Jokowi juga mengatakan meminta relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu kejadian lainnya. Kejadian selanjutnya apa lagi? Abu Bakar Basir ke rumahnya Pak Jokowi. Yang terakhir meningkat eskalasi isu ijazah Gibran. Gitu kan? Jadi kejadian-kejadian itu yang kemudian akhirnya diduga-duga oleh masyarakat penyebab kenapa Pak Jokowi mengharuskan dirinya ketemu dengan Pak Prabowo. Ya. Setelah itu kan disampaikan oleh media ada 2 menteri yang dipanggil kan, Pak Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan, dan Menteri Pendidikan Tinggi Brian. Saya tadi sebut juga tentang ijazah kan, apakah ini terkait dengan ijazah? Makanya kemudian Menteri Pendidikan juga dipanggil. Kemudian apakah ini terkait dengan Abu Bakar Basir? Makanya kemudian Syafri Samsudin dipanggil. Tapi kalau tentang pertemuan 2 orang ini, memang ya kalau dibilang bestie ya silakan aja bestie gitu. Maksud saya nggak kaget lagi orang kan, Pak Jokowi sama Pak Prabowo sudah bikin rekor muri ya, atau rekor dunia lah, bahwa inilah kali pertama presiden dan mantan presiden itu akrab, saling berkomunikasi. Tapi kalau lihat kejadian-kejadiannya, menurut saya ada beberapa hal yang dibahas. Bisa saja tentang Abu Bakar, bisa saja tentang ijazah, bisa saja tentang reshuffle, atau dukungan Prabowo Gibran 2 periode. Justru saya menilainya dukungan Prabowo Gibran 2 periode itu pasti diungkapkan pada saat itu. 2 jam waktu yang sebentar kalau sambil makan kan. Jangan disangka 2 jam itu lama. Terbongkarnya ijazah palsu Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka ini sudah menuju pada endgame atau akhir dari permainan politik Joko Widodo dan juga Gibran Raka Buming Raka. Kalau ini akan berlanjut, bukan mustahil 3 orang alumni Universitas Gadjah Mada asli, yaitu Rismon, Resuryo, dan Dr. Tifa, ini akan mendapatkan dukungan yang semakin besar dari mereka-mereka yang lulus dari UGM, bagian dari anggota Kagama,
dan juga mereka tentunya juga akan mendesak yang namanya pimpinan Universitas Gadjah Mada agar juga mengubah sikap seakan-akan Jokowi itu adalah alumni UGM. Kalau ini terjadi, ini sudah pasti tidak ada lagi kesempatan bagi Jokowi untuk sesumbar ke berbagai media bahwa ini apa-apaan ini, Roy Suryo CS itu menghina saya, seakan saya memiliki ijazah palsu. Sekarang saya, nanti Gibran, nanti lagi Jan Etes. Sekarang kalimat itu boleh dikatakan tidak laku. Kita harus tetap bergerak agar yang namanya dinasti Jokowi ini benar-benar harus bisa diakhiri. Jika tidak, kerusakan di NKRI dan juga kerusakan pada anak-anak muda Indonesia akan semakin parah. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan pendahulunya, Joko Widodo, Jokowi, di kediaman pribadi Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, pada Sabtu, tanggal 4 Oktober tahun 2025, kini menyisakan gelombang spekulasi politik yang tajam. Di balik narasi silaturahmi kebangsaan, terungkap bocoran mengejutkan yang mengindikasikan adanya keretakan dalam hubungan kedua tokoh sentral tersebut. Pakar politik senior, Profesor Ikrar Nussabakti, mengklaim telah menerima informasi mengenai isi pembicaraan empat mata tersebut. Menurutnya, salah satu agenda utama yang dibawa Jokowi adalah permintaan bantuan terkait kasus dugaan ijazah palsu yang menjerat dirinya dan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, respons yang diterima di luar dugaan. Salah satunya terkait ijazah Jokowi dan Gibran, kata Ikrar dikutip dari YouTube Ikrar Nussabakti, Sabtu, tanggal 11 Oktober tahun 2025. Secara tegas, Ikrar menyebut Prabowo menolak untuk campur tangan atau memberikan perlindungan hukum dalam kasus yang semakin sulit dibendung ini. Prabowo tidak bisa membantu kasus ijazah Jokowi dan Gibran yang semakin terungkap, tegas Ikrar. Penolakan ini, lanjutnya, didasari oleh semakin kuatnya bukti dan data yang muncul ke publik, termasuk informasi dari Komisi Pemilihan Umum KPU, yang mengindikasikan adanya kejanggalan serius. Demikian juga ijazah Gibran yang diduga palsu, ucap Ikrar. Sikap Prabowo ini dinilai oleh banyak pengamat sebagai strategi untuk menjaga kredibilitas pemerintahannya dan memberi sinyal bahwa hukum harus berjalan tanpa intervensi politik. Sementara itu, di tengah panasnya isu ijazah, kontroversi lain muncul dari aksi Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa bersama mantan Menpora Roy Suryo. Keduanya mendatangi pemakaman Mundu di Karanganyar, Jawa Tengah, yang merupakan tempat peristirahatan terakhir orang tua Jokowi. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Reflay Harun, Tifa secara terbuka menyuarakan keraguannya terhadap silsilah keluarga presiden. Ia mengklaim mendapat informasi dari warga lokal yang menyebut mendiang Sujiatmi Noto Miharjo bukanlah ibu kandung Jokowi. Warga Solo mengatakan kalau ibu Sujiatmi ini adalah ibu tiri dari Joko Widodo. Ada juga versi yang mengatakan ibu angkat, kata Dr. Tifa dikutip dari konten YouTube Reflay Harun, Selasa, tanggal 7 Oktober tahun 2025. Tifa juga menyoroti usia orang tua Jokowi saat sang presiden lahir sebagai sebuah kejanggalan. Aksi ini memicu kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang menyebut tindakan tersebut tidak bermoral dan tidak manusiawi. Namun, berbeda dengan reaksi keras yang muncul, Gibran Rakabuming Raka justru menanggapi kontroversi ini dengan sikap tenang. Makam tersebut adalah makam keluarga, siapapun boleh melakukan ziarah kubur dan mendoakan almarhum kakek dan almarhumah nenek kami, ujar Gibran, seraya mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan doa yang telah diberikan.